Baik, selamat pagi atau selamat siang untuk kalian semua ya yang saat ini mungkin sedang melaksanakan pembelajaran di rumah ya, di rumah kalian masing-masing. Nah, hari ini pada pertemuan pertama Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mengenai puisi ya. Ibu juga sudah beritakan kepada beberapa kelas mungkin ya mengenai materi pertama atau materi di unit 4 ini. Nah, puisi itu apa sih? Nah, kita akan mencoba mendalami dan mempelajari mengenai materi puisi ini. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini pada pertemuan pertama, yang pertama, kalian mampu memahami pengertian puisi. Yang kedua, kalian mampu memahami tujuan dari puisi. Dan yang ketiga, kalian memahami ciri-ciri puisi. Nah, anak-anak, sebelum kalian lanjut kepada sesi berikutnya yaitu materi, Ibu akan memberitahukan beberapa peraturan baru di Bahasa Indonesia selama kalian online ini. Yang pertama, mohon ketika kalian mendengarkan video ini, kalian bisa mencatat ya. Kalian catat poin-poin pentingnya, karena nanti ketika kalian sudah masuk sekolah, Ibu akan mengecek semua catatan kalian. Bila ada di antara kalian yang tidak mencatat, maka yang pertama, tidak bisa mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Kalian harus mendengarkan video ini dulu, baru kalian bisa melanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, jika kalian tidak ikut materi setelah kalian datang ke sekolah, otomatis kalian akan mengalami yang pertama, ketinggalan pelajaran. Yang kedua, kalian membuang-buang waktu. Nah, sehingga Ibu harapkan ketika kalian ada di rumah, tolong catat semua poin-poin penting yang ada di video ini ya, supaya ketika kalian datang ke sekolah nanti Ibu bisa melanjutkan kepada materi selanjutnya dan kalian tidak ketinggalan materi sebelumnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut kepada materi ya. Pertama yaitu puisi. Nah, kalau kalian dengar kata puisi, pasti banyak sekali makna yang ada dalam pikiran kalian. Mungkin mengenai kata-katanya yang mungkin cukup berat, kata-katanya banyak berbelit-belit, atau mungkin kata-katanya yang mungkin sulit dipahami oleh seseorang. Nah, sebenarnya puisi itu merupakan teks yang mampu untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan keindahan kata-kata. Makanya ketika kalian membaca puisi, mungkin banyak sekali kata-kata indah atau kata-kata yang berlebihan, hiperbola dan lain-lain sebagainya. Nah, gunanya apa sih? Gunanya itu untuk menunjukkan bahwa kata-kata itu indah, menunjukkan bahwa setiap kata-kata itu bisa menimbulkan banyak sekali makna seperti itu. Nah, puisi sendiri ini sebenarnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, tidak hanya kepada pasangan ya, tapi bisa saja kepada yang pencipta, atau mungkin perasaan kepada alam, perasaan kepada siapapun, dan bisa menunjukkan di saat dan dimanapun ya anak-anak. Nah, ini Ibu juga sudah memberikan tanda merah-merah ya untuk setiap kata-kata penting, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan dengan menggunakan keindahan dari kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya ini mungkin hanya sekilas saja ya. Jadi puisi itu dibagi oleh dua macam, puisi lama dan puisi modern. Yang sekarang akan kita pelajari yaitu puisi modern. Nah, puisi lama itu biasanya anak-anak tanpa ada pengarang. Jadi puisinya itu seperti yang nomor 2, penyampaian dari mulut ke mulut, karena kalian tahu namanya juga puisi lama. Tentunya sudah ada sejak lama ya. Jadi sejak lama itu kan tidak ada internet atau mungkin tidak ada kertas yang bisa menyampaikan setiap kata-kata. Jadi puisinya itu contohnya Ibu dengar. Nah, Ibu dengar sebuah puisi. Nah, Ibu nanti kasih tahu nih contohnya ke teman Ibu sebelahnya. Nah, nanti teman Ibu kasih tahu lagi ke orang lain seperti itu. Nah, tapi kita nggak tahu siapa sih yang menyampaikan kata-kata pertama itu. Nah, karena apa? Karena penyampaian dari mulut ke mulut, otomatis orang yang udah Ibu sampaikan mungkin dia juga bingung. Ibu tahu dari siapa? Dia kan tidak bertanya, dia hanya mengetahui apa sih isi puisinya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu sangat terikat dengan aturan. Aturannya apa aja sih? Contohnya kayak gini. Ada batasan untuk jumlah barisnya harus 2, 4, 6, 8 seperti itu. Yang ketiga ada batasan untuk jumlah kata, suku kata, rima, irama, semuanya dibatasi ya, seperti itu. Nah, macam-macamnya ada apa saja? Contohnya seperti pantun, kan pasti mendengarkan pantun, syair, karmina, mantra, gurindam, dan lain-lain sebagainya. Itu ada banyak ya. Tapi kan gak usah pusing-pusing dulu, karena ini hanya intermezzo aja. Yang penting kalian cukup tahu kalau misalnya puisi itu ada puisi lama, ada puisi baru, dan ada macam-macamnya. Nah, selanjutnya puisi modern. Puisi modern ini akan kita pelajari lebih dalam. Biasanya pertama ada nama pengarangnya dan diketahui. Yang kedua, bentuk umumnya itu ada 4 bait ya. Yang ketiga itu bentuknya simetris atau mungkin bentuknya unik, bisa dibentuk-bentuk ya anak-anak. Puisi itu sebenarnya dari kata-katanya. Dan yang ketiga, yang keempat itu sajak akhir dan teratur. Nah, oke, sebentar.
Nah, ini adalah bentuk salah satu contoh puisi modern. Judulnya adalah Hujan Bulan Juni. Ibu lupa tuliskan judulnya di sini. Judulnya Hujan Bulan Juni. Kalian juga bisa ya searching di YouTube kalau kalian mau dengar musikalisasi dari puisi Hujan Bulan Juni ini. Nah, puisi ini adalah puisi modern contohnya ya. Judulnya Hujan Bulan Juni. Di sini kalau misalnya kalian baca dan kalau misalnya kalian tahu ya anak-anak, dalam musim di Indonesia sebenarnya bulan Juni itu bukan bulan hujan. Kalian tahu kan bulan hujan itu apa, yang berakhiran berber. Kalau misalnya kalian masih ingat pelajaran waktu SD kalau tidak salah, kayak Desember, Oktober, November itu semua pasti musim hujan. Tapi di bulan Juni itu biasanya musim kemarau ya, yang ibu ketahui selama ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dia itu menyukai seseorang seperti hujan bulan Juni, yang artinya hujan bulan Juni kan tidak pernah ada. Artinya orang yang dia suka ini mungkin tidak pernah tercapai atau mungkin tidak bisa ia gapai, sehingga ia buat puisi ini untuk orang tersebut, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau baca atau kalian mau mendengarkan puisinya, kalian bisa cari di YouTube ya anak-anak. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari puisi ini? Ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengekspresikan perasaan melalui kata-kata. Yang kedua yaitu memperkaya makna. Dan yang ketiga yaitu memberikan keindahan dalam kata. Nah, memperkaya makna ini seperti apa? Contohnya kayak gini, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, maknanya kan bisa banyak. Contohnya mungkin orang ini sangat tabah, atau mungkin dia ingin mengatakan bahwa perasaannya tabah. Nah, dari satu kata-kata ini, dari dua bait ini saja, kalian bisa mendapatkan banyak sekali makna. Dan kata-katanya juga indah. Contohnya, tak ada yang lebih tabah. Tabah ini mungkin bisa jadi kata-kata baru untuk kalian yang mungkin jarang mendengar kata tabah. Nah, tapi tabah di sini mungkin bisa menunjukkan banyak sekali makna, tidak hanya tabah dalam artian sesungguhnya, tapi bisa dalam artian yang kiasan ya anak-anak, seperti itu untuk puisi. Nah, memberikan keindahan dalam kata. Kata-kata itu kan sebenarnya biasa, contohnya seperti ini. Aku menyayangimu, tapi kalau misalnya aku mampu nah ini contohnya ibu sudah ketemu. Contohnya seperti ini. Mencintaimu itu sakit, sama kata-kata ini. Mencintaimu seperti menggenggam duri. Nah, dua-duanya sama-sama punya makna sakit, tapi penyampaiannya beda. Kalau hanya mencintaimu itu sakit, seakan-akan kayak oh sakit. Tapi kalau menggenggam duri, kayak orang-orang mempunyai gambaran ya, wah bu duri digenggam itu berarti bisa berdarah-darah sampai dalam. Nah, kayak gitu. Kalian jadi bisa mempunyai banyak sekali makna di pikiran kalian ya. Nah, itu tujuan dari mempelajari puisi. Nah, ini juga ibu kasih contohnya ya. Nah, ciri-ciri puisi ada 4 ya. Pertama, mengandung majas. Majas ini kita pelajari kapan? Waktu materi sebelumnya. Teks tanggapan ibu juga sudah memberikan materi mengenai majas. Yang kedua, terdiri atas bait-bait seperti ini, bait-bait. Bait-bait ini 1 bait, 2 bait, 3 bait, seperti itu. Yang ketiga, terikat oleh rima, dan yang keempat terikat oleh irama. Ya, yang merah-merah ini tolong kalian catat ya anak-anak, ini merupakan poin-poin penting: majas, bait-bait, rima, irama. Itu saja yang perlu kalian ingat ya, majas, bait-bait, rima, irama. Biasanya kalau misalnya nanti kalian naik ke kelas 12 atau mungkin kelas 11, materi ini akan diulang lagi. Jadi supaya kalian ingat bahwa materi puisi itu ada apa aja, yaitu mengandung majas, terdiri atas bait-bait, terikat oleh rima, dan juga terikat oleh irama. Nah, ini contohnya ya, ibu beri majas-majasnya. Rima itu adalah akhirannya, irama itu adalah nadanya ya anak-anak. Jadi ketika kalian membaca puisi, tidak mungkin kalian baca seperti ini, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, tidak mungkin. Pasti ada penekanan kata-kata, penekanan suku kata yang memperkuat makna yang ingin kalian ungkapkan kepada pendengar atau pembaca kalian, seperti itu. Nah, materi mengenai puisi sampai di sini saja. Bila di antara kalian ada yang ingin bertanya, bisa tanya langsung kepada ibu ya melalui WA pastinya. Jangan kalian tanya di GC, karena ibu jarang membuka kolom komentarnya. Kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa langsung bertanya kepada ibu di WA. Setelah materi ini diberikan, kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian. Dan ibu mohon kepada kalian, tolong setelah materi ini ibu upload, segera dibuka dan juga segera dicatat semua poin-poin pentingnya. Hari Selasa, ibu akan cek semua buku kalian. Selasa dan juga Jumat ya, untuk anak-anak 8182 itu hari Jumat, untuk anak 8384 itu hari Selasa ya, untuk grup 2 yang saat ini ada di rumah.